Saudara, fintech lending ilegal atau pinjaman online ilegal begitu menjamur di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat setidaknya ada ratusan ribu aplikasi berkembang dan akan menjerat calon nasabahnya. Baru-baru ini saudara, di Jakarta Utara, 2 perusahaan digerebek dan sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu sebenarnya seperti apa modus dan peran kerja dari perusahaan pinjaman online ilegal tersebut? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Petugas menggerebek kantor pinjaman online ilegal yang berada di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kantor ini diketahui menjalankan praktik pinjaman online di luar kriteria Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bernama PT Barakuda Fintech dan PT Vega Data yang telah menghimpun ratusan ribu nasabah dengan beberapa aplikasi peminjaman. Modus perusahaan ini adalah mengirimkan penawaran lewat SMS ke nomor telepon calon nasabah secara acak. Calon nasabah akan dimintakan identitas pribadi, foto diri, bahkan syarat persetujuan akses kontak yang sangat merugikan. Kami datangi Polres Jakarta Utara untuk menggali fakta lebih dalam. Saudara, karena desakan kebutuhan ekonomi, tak sedikit masyarakat yang memilih melakukan pinjaman online. Saat ini, platform pinjaman online pun sudah cukup banyak dengan syarat yang relatif cukup mudah. Namun, saudara, di Jakarta Utara, polisi justru berhasil menggerebek 2 perusahaan pinjaman online ilegal berikut dengan pelaku yang diduga terlibat. Modus perusahaan ini adalah dengan mengirimkan SMS blasting untuk menjaring calon korbannya. Kami akan menelusuri bagaimana perkara ini dengan menggali keterangan dari polisi maupun juga pelaku. Ikuti penelusuran kami. 5 orang kini ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 3 warga negara asal Tiongkok. Ketiganya masih didalami keterlibatan dalam praktik ilegal peminjaman online dengan himpunan dana yang telah mencapai puluhan miliar rupiah. Iya, jadi perusahaan fintechnya itu sendiri mereka mempunyai 2 perusahaan. Perusahaan pertama, yaitu PT Barakuda, itu bertugas untuk membuat aplikasi-aplikasi dan kemudian juga menawarkan kepada calon-calon nasabah. Nah, perusahaan yang kedua adalah PT Vega Data yang bertugas untuk mengolek atau menarik kembali pinjaman-pinjaman dari masyarakat. Nah, cara bekerjanya adalah mereka karena ini ilegal, mereka tidak memasang aplikasi mereka pada Play Store maupun Google Store maupun Apple Store. Sehingga mereka melakukannya dengan cara SMS blasting kepada nomor-nomor yang acak yang mereka kirim, dan nanti kalau masyarakat yang tertarik untuk mengikuti atau melakukan pinjaman itu, mereka akan mengklik di SMS tersebut dan mereka akan langsung masuk ke link aplikasi mereka. Baru di situ mereka akan dipandu, kemudian diberikan perjanjian dan sebagainya, termasuk mereka dimintain persyaratannya untuk mereka bisa melakukan pinjaman. Ya, jadi di awal di dalam perjanjian antara calon nasabah dengan perusahaan itu perusahaan diminta atau dipaksa tanda kutip untuk menyetujui perjanjian tersebut, di mana dalam perjanjian tersebut antara lain ada klausal yang menyatakan bahwa tersangka ini menyetujui untuk data-datanya bisa diambil oleh si perusahaan ini, dan juga di situ juga menyatakan bahwa perusahaan ini juga diawasi oleh OJK dan seterusnya. Itu juga ada dalam perjanjian itu sendiri. Sehingga dengan demikian data-data yang ada di dalam handphone nasabah, baik nomor kontak,
kemudian siapa yang sering dihubungi, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi apa yang sering dipakai, keluarga mereka, semua bisa mereka ambil. Dan pada saat mereka melakukan penagihan, awalnya memang mereka menagih baik-baik. Tapi kalau kemudian si nasabah tidak mampu ataupun tidak bisa membayar karena mereka juga ditekan dari perusahaan untuk ada prestasi keberhasilan mereka, sehingga mereka hanya melakukan segala cara, termasuk juga mereka kemudian menghubungi nomor-nomor kontak yang ada di situ. Total tersangka dan saat ini yang sudah kita lakukan penahanan ada 5. Dan kami masih mendalami hingga saat ini dari mana sumber pendanaan uang-uang yang mereka lakukan pemutaran ini ya. Karena ini bukan uang kecil. Karena dari 13 kurang lebih aplikasi yang sudah pernah mereka buat, yang saat ini pada saat dilakukan penggerebekan masih aktif, itu ada 2. Itu ada Kaskes dan toko tunai. Dari Kaskes itu kurang lebih nasabahnya ada sekitar 18.000. Kemudian dari toko tunai ada sekitar 84.000. Dari seluruh aplikasi sendiri ada kurang lebih 500.000 nasabah. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah pinjaman yang sudah digelontorkan mereka kepada di 2 aplikasi yang sudah kita angkat datanya ini, itu ada senilai 12 miliar dan 70 miliar. Artinya ada sekitar 82 miliar. Sedangkan return uang yang sudah berhasil mereka tarik kembali dari nasabah itu ada 13 miliar dan 78 miliar. Artinya adalah 91 miliar. Dan kalau kita lihat mereka sudah ada di situ keuntungan 9 miliar selama 2 aplikasi ini beroperasi. Mereka juga dapat keuntungan atau mendapatkan dana dari uang administrasi yang dibebankan kepada para nasabah, di mana uang administrasinya ini kurang lebih sekitar 30% dari jumlah pinjaman. 2 perusahaan dibentuk dengan tugas dan peran tersendiri. PT Barakuda Fintech dibuat sebagai pencipta aplikasi pinjaman online. Sementara PT Vega Data dibuat sebagai pihak penagihan. Kepada kami, seorang penyedia perusahaan yang kini ditetapkan sebagai tersangka mengaku proses penagihan dilakukan secara bertahap. Tidak menutup kemungkinan teror dilakukan jika nasabah telat membayar pinjaman. Para penagih akan menghubungi kerabat dan keluarga nasabah yang disertai ancaman. Bilang udah bayar, gua suruh kirim kasih rekening, lu nggak mau. Ya. Yang jelas keluarga lu semua. Jadi saya tidak tahu untuk yang sistem keduanya, tapi kalau job desk kita masing-masing itu memang ada. Jadi dari tatanannya, dari deskol, ada tim leader, ada supervisor. Menganalisa dulu, bisa mereka, sekarang kalau mereka sebelum melakukan pengajuan pinjaman itu mereka harus foto KTP dulu, dari situlah data-data mereka diambil. Jadi kalau untuk melakukan pinjaman tersebut itu ada analis, kayak gitu. Kalau mereka mau mengajukan pinjaman, mereka melewati kualifikasi, ada beberapa kualifikasi kayak mereka dari identitas wajah difoto, baru mereka mengajukan pinjaman dengan limit berapa. Biasanya sih kita kalau di tempat kita itu dari 1 juta ya minimalnya kayak gitu. Kalau misalnya ada nasabah yang tidak bisa membayar, ini apa yang dilakukan oleh perusahaan tempat Anda kerja ini? Itu lebih mengarah ke deskolnya ya. Lebih mengarah ke deskolnya ya. Collectionnya ya. Ya, lakukan yang penagihan aja biar bagaimana mereka, karena di situ juga kan ada target untuk mereka biar bisa mendapatkan bonus kayak gitu. Ada berapa orang yang ada di desk collection itu? Untuk saat ini ada 30-an. Oke, itu gimana cara menagihnya?
Apakah mungkin lewat telepon atau menghubungi ke orang-orang yang ada di kontaknya atau seperti apa? Ya, pada tahap awal tetap mereka menghubungi kontak nasabah tersebut. Ya, mereka sekarang misalnya sebelum jatuh tempo atau sebelum mereka jatuh tempo atau saat itu mereka jatuh tempo, tetap mereka menginformasikan reminder kayak gitu bahwa tagihan mereka ini sudah mau jatuh tempo, kapan akan dibayarkan kayak gitu. Pada awalnya sih semuanya kata-katanya kata-kata formal, biar bagaimana untuk nasabah tersebut bisa melakukan pembayaran kayak gitu. Mungkin ada dari beberapa terbawa emosi juga mungkin kayak gitu. Oke, berarti ini bisa dikatakan dengan nada mengancam begitu cara menagih uangnya. Untuk yang pengancaman tersebut ya bisa dibilang mengancam. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang untuk mengawasi setiap gerak-gerik perusahaan pinjaman online. Kini, terdapat 164 perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar dan berizin. OJK juga mencatat hingga 2020, setidaknya hampir 2.000 aplikasi pinjaman online ilegal telah ditindak dan dihentikan operasi. Kalau kita lihat data yang ada, saat ini 1.898 fintech lending ilegal yang sudah dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Dan juga sudah diblokir situs web aplikasi melalui Kominfo. Kami juga melihat saat ini jumlah para masyarakat yang meminjam di fintech lending ini memang masih cukup besar. Kalau kita lihat jumlah fintech lending yang terdaftar di OJK saat ini ada 164 dengan jumlah nasabah mencapai sekitar 15 juta nasabah. Di fintech lending ilegal ini juga kami perkirakan mempunyai nasabah yang tidak sedikit tentunya. Karena apa? Karena kalau kita lihat data dari fintech lending ilegal ini, setiap hari itu aplikasi masyarakat yang meminjam pada fintech lending ilegal ini bisa mencapai ratusan ribu aplikasi. Dan persetujuannya itu juga mungkin sekitar puluhan ribu setiap hari. Oleh karena itu, masyarakat-masyarakat kita yang tidak bisa meminjam atau tidak dilayani, tidak disetujui pinjamannya di fintech lending legal, bisa juga mereka ini mengambil pinjaman pada fintech-fintech ilegal. Karena apa? Karena di fintech lending yang legal itu ada scoring di sana tentunya. Ada kriteria nasabah yang bisa diberikan berpotensi untuk membayar atau berpotensi untuk macet tentunya. Oleh karena itu ada pemilihan pada debitur di sana atau peminjam. Iya, ciri utama dari fintech lending yang legal adalah dia terdaftar di OJK. Daftarnya bisa dilihat di website ojk.go.id atau ditelepon di kontak center 157. Ciri utamanya seperti itu. Nah, bagi fintech lending yang ilegal, cirinya adalah mereka tidak terdaftar di OJK, kemudian kita tidak tahu pengurusnya di mana, alamatnya di mana, kantornya di mana. Kemudian yang paling kita tahu adalah bahwa mereka itu selalu meminta izin kepada kita untuk mengakses semua kontak HP dan data-data yang ada di HP kita. Nah, itu ciri utama dari fintech lending ilegal ini. Karena pada saat kita tidak mengizinkan, tidak terjadi pinjaman. Nah, pinjaman itu sangat mudah dilakukan, tetapi risikonya sangat besar. Masyarakat kita menjadi sangat teraniaya dengan jumlah bunga yang tinggi, denda yang tinggi, kemudian juga ada intimidasi, teror, yang perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya cerdas. Kalau pinjam hanya fintech lending yang terdaftar di OJK. Meskipun praktik pinjaman online ilegal seperti yang terjadi di Jakarta Utara, yakni Vega Data dan Barakuda Fintech telah digagalkan oleh polisi, namun tidak menutup kemungkinan masih ada oknum nakal yang menjalankan bisnis serupa. Ada beberapa kiat yang bisa Anda lakukan agar tidak terjerat tipu daya pinjaman online ilegal. Yang pertama, pastikan aplikasi pinjaman online terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini bisa Anda cek di laman website milik OJK.
Yang kedua, kenali bunga dan juga denda yang ditetapkan. Yang ketiga, cek syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh masing-masing aplikasi pinjaman online legal. Yang keempat, tentu lunasi cicilan tepat waktu. Ini untuk menghindari denda yang bisa saja mencekik. Yang kelima, disarankan Anda meminjam tidak lebih dari 30% dari total penghasilan. Tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan maupun cicilan lain jika ada. Yang terakhir, jangan lakukan gali lubang, tutup lubang. Aplikasi pinjaman online tidak harus selalu dipandang negatif sebab tentu bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Tapi masyarakat tentu harus waspada agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal atau bahkan menumbuh suburkan bisnis terlarang ini. Putri Oktaviani, Ferry Ahmad, Kompas TV, Jakarta.